Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus itu selalu rindu kita datang kepadanya. Setiap hari Tuhan selalu memanggil-manggil nama kita untuk selalu berdoa kepada Dia. Yuk sekarang bareng-bareng sama kakak kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hai adik-adik Pia, apa kabar? Kakak percaya adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti sekolah minggu kali ini. Tapi adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M. Nah, 3M sendiri yaitu kita harus melakukan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, kami berdua bersama kakak-kakak mahasiswa dari Sanata Dharma akan melakukan dinamika bersama sekolah minggu online kali ini. Tonton terus ya videonya. Tema sekolah minggu bulan Desember ini adalah menyiapkan diri dengan rendah hati menyambut kedatangan Tuhan. Sebelum kakak menjelaskan tema hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, sebelum kita melaksanakan sekolah minggu secara online, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bertemu kembali walaupun hanya secara online. Tuhan Yesus, bimbinglah kami juga supaya kami dapat melakukan sekolah minggu ini dengan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami akan belajar mengenai kerendahan hati seperti Bunda Maria yang dengan rendah hati menerima panggilan-Mu untuk menjadi Bunda Yesus. Ya Tuhan, semoga setelah kami mempelajari kerendahan hati ini, kami dapat menerapkannya kepada orang tua, guru, teman, dan sesama yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kak Resa yang telah memimpin doa untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Minggu ketiga ini kita akan menyambut kedatangan lahirnya Sang Juru Selamat. Maka dari itu kita akan belajar banyak dari Bunda Maria yang dengan rendah hati rela menjadi Bunda Sang Juru Selamat. Adik-adik, sepertinya kita tahu salah satu sikap dari Bunda Maria adalah rendah hati.
Oleh karena itu, kita bersama-sama diajak untuk memiliki sikap rendah hati kepada sesama. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci, mari kita nyanyi bersama-sama yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Bacaan Injil hari ini tentang Bunda Maria. Nah adik-adik tahu nggak sih siapa itu Bunda Maria? Agar lebih jelas, mari kita mendengarkan bacaan yang akan dibawakan oleh Frater Aldo. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Tadi siapa yang mendengarkan Frater membacakan sabda Tuhan? Ayo, angkat tangan. Ya, semuanya mendengarkan dengan baik? Ya, Suster yakin semua mendengarkan dengan baik. Nah, teman-teman, bacaan yang tadi teman-teman dengarkan dari Injil apa? Ayo. Dari Injil Lukas, betul sekali, dari Injil Lukas. Nah, tadi bacaan itu berbicara tentang malaikat siapa? Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Siapa di sini yang pernah lihat malaikat? Ayo angkat tangan. Suster juga belum pernah lihat. Kita semua belum pernah melihat malaikat. Tetapi malaikat itu Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita lahir, Tuhan mengirimkan malaikat, yaitu siapa? Kedua orang tua. Ya, kita semua punya orang tua. Nah, itu malaikat-malaikat yang menjaga dan melindungi kita. Nah, teman-teman, ketika malaikat datang kepada Bunda Maria dan meminta supaya, "Hei Maria, maukah engkau mengandung putra Allah yang namanya nanti akan diberi nama Immanuel?" Nah, Maria bingung. Waduh, saya bisa tidak ya? Tapi kan saya belum punya suami. Nah, teman-teman, pada akhirnya Maria menjawab ya atas permintaan malaikat. Nah, tadi suster sudah bilang, malaikat kita adalah kedua orang tua kita. Maka apapun yang orang tua katakan wajib kita lakukan. Misalnya nih, sekarang kan lagi corona, orang tuanya bilang, "Hey Jack, jangan kemana-mana, bersihin saja di rumah. Ini corona, kalau kamu keluar nanti terjangkit virus." Nah, harus didengarkan. Atau contoh lain, "Hey Catherine, mana maskermu? Kamu harus menggunakan masker." Nah, dan kamu harus mengikuti karena itu adalah suruhan dari orang tua dan itu adalah hal yang baik karena orang tua tidak mungkin mencelakakan anaknya. Nah, malaikat Gabriel seperti orang tua kita, datang kepada kita, meminta kepada kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, contohnya seperti sekarang nih, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus seperti tema kita hari ini. Maka kalau orang tua bilang, "Ayo luangkan waktu untuk berdoa, ayo baca kitab suci." Nah, anak-anak harus ikut supaya pada harinya nanti Tuhan Yesus datang dan tinggal di hati anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama Suster Renata. Terima kasih untuk Frater dan Suster yang telah membawakan bacaan Injil hari ini dan memberikan peneguhan untuk kita semua. Nah, kita kan sudah mendengarkan bacaan Injil. Kita juga sudah mendapatkan peneguhan dari Suster Renata. Nah, kakak punya tugas nih buat adik-adik. Adik-adik, buatlah kartu ucapan Natal semenarik mungkin.
kartu ucapan Natal. Nah, pada saat pertemuan sinterklas nanti, jangan lupa dibawa ya. Dan juga jangan lupa sertakan nama dan asal lingkungan kalian. Akhirnya kita dari pengunjung acara nih Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Vita dari mahasiswi Sanata Dharma. Setelah itu, kita akan mendapatkan berkat dari Romo Ari. Adik-adik, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kegiatan sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, tadi di dalam sekolah minggu kami telah belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Semoga lewat kegiatan dan pembelajaran ini, kami dapat menerapkan sikap rendah hati kepada sesama kami, sanak saudara kami, teman-teman, dan guru kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik yang terkasih, salam sehat semangat selalu ya. Pada minggu Advent keempat ini kita semua dituntun untuk semakin semangat, semakin bahagia, semakin peduli dengan sesama karena kita akan menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang kebenaran sejati yang sungguh luar biasa yang menuntun kita menjadi orang-orang benar dan baik. Maka untuk adik-adik sekarang ini masih tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, lalu tetap mewartakan kabar gembira. Sekarang Romo akan memberikan berkat untuk adik-adik semua supaya kita tetap selalu dalam berkat dan rahmat Tuhan ya. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, pelayanan kita, perjuangan kita untuk menjadi saksi Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik senantiasa dibimbing dihidupi berkatilah yang Maha Kuasa Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kak Vita yang sudah memimpin doa penutup hari ini, dan juga Romo Ari yang memberikan berkatnya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak mahasiswi dari Sanata Dharma yang telah ikut memeriahkan acara sekolah minggu online hari ini.